Shalom, selamat petang dan selamat bertemu kembali melalui online. Dan kita percaya pada petang hari ini adalah harinya Tuhan. Dan setiap hari adalah harinya Tuhan, amin. Dan sebelum kita memulai pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, saya mengajak Anda semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Allah Bapa kami surga, Bapa kami Yesus yang kami puji dan kami sembah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak di bumi maupun di surga. Bapa pada petang hari ini sekali lagi kami datang di hadirat-Mu Bapa. Untuk membawa pujian syukur kami di hadapan-Mu. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau yang menyembuhkan. Dan segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Saat ini sekali lagi kami bersatu. Kami mematahkan, menolak, menghancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bicara Roh Kudus Tuhan pada petang hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan di setiap kami anak-anak-Mu yang bersatu di dalam melalui online ya Bapa, yaitu ibadah yang diadakan sebentar nanti. Kami bicara Roh Kudus Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengurapi, menjamah dan memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir maupun mereka yang dalam bersama dengan kami melalui online pada petang hari ini. Mari Bapa sekali lagi kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah Raja segala Raja. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Yang berkuasa, yang berdaulat dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup pribadi rohani anak-anak-Mu pada petang hari ini. Kami yakin dan percaya mereka yang bersatu di dalam pujian dan penyembahan akan membawa kepada kemenangan, kepada robosan maupun kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Katakan amin. Haleluya. Karena Dia adalah Raja segala Raja, amin. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Katakan kemuliaan-Mu ya Bapa, kita dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala Raja. Segala Raja. Sekali lagi katakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala Raja. Segala Raja. Hanya Kau Raja atas segalanya, atas segalanya. Hanya Kau Raja,
Karena dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Mari kita terus menyembah Tuhan. Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, kuasa mulia. Yesus ramah di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan segala Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Karena Dia yang berdaulat di dalam hidup pribadi rohani kita. Haleluya.
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Bagi setiap anak yang datang kepadamu, berseru menyebut namamu, Bapa ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, mereka yang hadir, mereka yang haus akan Engkau, pengurapannya dari surgawi turun ke atas setiap anak-anakmu yang datang kepadamu. Haleluya Yesus. Haria barabashikiana. Hiara barabayelelelele. Ramayana yelelelele. Hiara bayana rayelelelele. Oh rabayana rayelelelele. Hiara bayana rayelelelele. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Katakan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat badai hidupku. Percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau
bagimu Yesusku. Haleluya. Oh Rabayana, iya Rabayana, iya iya Rabayana, iya tiada yang mustahil bagimu Yesus. Oh Rabayana, iya oh Rabayana, iya Rabayana, Yesus yang kami harus hanya Kau Tuhan, hanya namamu ditinggikan. Oh Rabayana, iya Rabashikiana, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Sejarah persoalan, permasalahan kami, apapun Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu yang di dalam keletihan kelesuan. Engkau yang memberikan damai sejahtera buat hati anak-anak-Mu pada petang hari ini. Di mana tidak ada jalan, kami bicara Roh Kudus, Engkau yang membuka jalan. Bila pintu yang pertama tertutup, Engkau akan membuka jalan tingkap langit surga bagi setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa, untuk anak-anak-Mu yang benar-benar datang dengan kerendahan hati, memerlukan Engkau dalam segala sesuatu. Dari permasalahan dari keluarga, permasalahan dari pekerjaan, dan permasalahan kesehatan mereka juga Tuhan. Tepat pada waktu-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang memulihkan, membebaskan, dan menguatkan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi anak-anak-Mu Bapa. Nama-Mu yang terindah, nama yang teragung, hanya nama Yesus Tuhan. Raja yang berkuasa, Raja yang bertahta, Raja yang berdaulat atas setiap hati anak-anak-Mu pada petang hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bicara Roh Kudus,
Engkau juga mengurapi saudara hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada petang hari ini. Mari Bapa saat ini Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Agar apa yang disampaikannya pada petang hari ini akan membawa kemenangan kebebasan bagi anak-anak-Mu yang akan mendengar akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah menjadi rema bagi hidup pribadi anak-anak-Mu pada petang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat petang dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi, sebelum kita mendengar khotbah kita pada petang hari ini, yaitu pengkhotbah jemputan kita pada minggu ini. Di sini ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama adalah bagi Anda yang ingin memberi persepuluhan maupun persembahan, mari kita sama-sama letakkan persembahan dan persepuluhan kita di pejabat, kalau di sini di pejabat office. Dan juga di sini juga ada di depan Anda, screen Anda, yaitu nomor account. Kalau kiranya kita akan memberi transfer kepada gereja FGC, kita juga ada mengadakan nomor account yang ada di hadapan Anda. Dan sekali lagi kita akan dibuka sekali lagi ibadah kita untuk bermula pada hari bulan 11, yaitu 5 hari bulan, 6 dan 7 hari bulan. Yaitu di Kangkapulai 5 hari bulan, dan juga Seri Alam 5 dan 6 hari bulan. Dan juga di Johor Jaya ini adalah 7 hari bulan. Jadi digalakan kepada saudara yang ingin datang untuk beribadah secara fisikal. Bawalah saudara Anda beramai-ramai untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Dan di Johor Jaya juga akan diadakan ibadah 7 hari bulan, hari Ahad, jam 3 petang. Ya, sekali lagi saya jelaskan bagi di Seri Alam, yaitu 5 hari Jumat dan 6 hari Sabtu, jam 8 malam. Dan juga kita juga mengadakan di Kangkapulai, yaitu 5 hari bulan, jam 8 malam juga. Dan mari saudara dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa saudara yang kita bawa untuk mendengar firman Tuhan, memuji, memuliakan Dia melalui ibadah fisikal kita. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Yesus. Amin. Dan kita juga akan mengadakan baptisan, yaitu pada awal bulan 12. Ya, kita melihat dari 5 hari bulan 12 adalah baptisan. Kita sesiapa yang ingin mengadakan ataupun ada kerinduan untuk mau dibaptis dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, mari isikan borang Anda yang ada di Seri Alam ataupun sila mencari kepada pemimpin-pemimpin yang baik di Johor Jaya, di Seri Alam maupun di Kangkapulai. Carilah pastor-pastor yang ada bersama dengan kita. Dan mintalah borang dan isilah borang, jangan lupa sertakan 2 keping gambar. Dan kembalikan borang itu yang last kali adalah 14 hari bulan 11. Dan di belakang kita masih menyimpan barang-barang yang terpakai. Seperti pakaian atau barang-barang yang Anda perlukan. Sila berhubung kepada saudara kita, Pastor Santonio, atau saya sendiri dan juga Subang dan juga saudara kita Ime untuk meminta barang-barang yang Anda perlukan. Kita akan membawa Anda untuk mengambil barang. Dan apa yang Anda perlukan di situ kamu akan mendapatkannya. Dan kita percaya pada minggu yang pertama juga, yaitu awal bulan 11, kita juga akan mengadakan jamuan kudus. Ya, persiapkan hati Anda,
untuk jamuan kudus ini supaya nama Tuhan ditinggikan. Kita percaya bagi Anda yang mengikuti jamuan kudus digalakkan supaya kita dapat dipersiapkan bukan hanya hati kita tetapi juga setiap saudara kita yang ada bersama dengan kita untuk melihat online. Terima kasih, hanya di sini saja sebelum mari kita menjemput. Jemputan kita yaitu dari gereja Betani yaitu Pastor Emi, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita saat ini mengikuti ibadah petang hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh kita bersatu hati, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang membantu kami, membimbing kami untuk kuasa firman-Mu dipahami Tuhan, sehingga setiap kami umat Tuhan, gereja besar Full Gospel ya Tuhan, sehingga menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku yang baik di dalam kebenaran Tuhan. Urapi hamba kami semua di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti ibadah petang hari ini. Doa saya semua diberkati Tuhan. Boleh katakan amin? Dengan tema yang saya ingin bagikan buat kita petang hari ini yaitu saling mengenal. Ya, boleh katakan saling mengenal. Nah, kata saling mengenal, ya ini kalau kita punya pengalaman dalam kehidupan kita, itu dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Sehingga lewat pengorbanan itulah ada istilah kata yang diungkapkan, tak kenal maka tak sayang. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam mengenal yang membutuhkan pengorbanan itu pasti berbicara tentang waktu. Kemudian berbicara tentang kesabaran. Selanjutnya berbicara tentang uang, ya. Kemudian perasaan. Saya percaya setiap kita punya pengalaman di dalam saling mengenal. Jauh berbeda kalau hanya sekedar tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya apakah saya mengenal ya kerajaan atau pemimpin Sultan Johor ini, saya tidak bisa menjawab secara detail. Namun kalau Bapak Ibu Saudara berkata, tahukah saya akan pemimpin kerajaan Johor, saya bisa menjawab tahu seperti itu. Namun kalau dikatakan mengenal itu lebih dalam lagi. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan pesan firman Tuhan petang hari ini, izinkan saya mengenalkan diri dulu, kan gitu ya. Nanti tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Pastor Emi. Ya, dipercayakan Tuhan dalam pengembalaan gereja kita yang ada di Johor beberapa tempat, yaitu Betani Church Malaysia yang ada di Johor ini. Ya, sudah menikah dan Tuhan memberkati banyak hal dalam pelayanan pastinya. Jadi itu aja pengenalan, ya singkat. Tapi kalau ingin lebih lagi mengenal, nah ini dibutuhkan pengorbanan. Waktu kita harus kita sediakan dengan beberapa poin tadi yang saya sampaikan ya di bawah tadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kata mengenal. Kalau kita belajar kata mengenal dalam bahasa Ibrani itu dikatakan yadah. Kata yada ini artinya memahami. Boleh sama-sama katakan memahami, mencari tahu, mengetahui, mengenal seseorang seperti dalam sebuah pernikahan. Yang sudah menikah, angkat tangan di rumah masing-masing. Ya, nah dalam sebuah pernikahan pengorbanan itu sangat diperlukan kesiapannya.
Namun dalam bahasa Yunani, kata mengenal itu disebut ginosko, yaitu pengetahuan yang diperoleh karena pengalaman, ya secara intelektual juga. Jadi bisa kita kenal karena pengalaman, kemudian membaca buku-buku, ya secara pengetahuan. Ya itu dulu ya. Nah kita membaca Yeremia 16 ayat 21. Firman Tuhan katakan begini, orang-orang akan mengenal Tuhan dengan merasakan kekuasaan dan keperkasaannya. Ya, jadi pengalaman orang dalam mengenal Tuhan itu ya waktu mereka merasakan kekuasaan dan keperkasaannya. Namun di Yeremia 31 ayat 34 dikatakan mengenal Tuhan dari mengalami kasih karunia-Nya. Jadi sangat berbeda. Ya, jadi kesan atau pengalaman dari penulis masing-masing ini punya perbedaan. Mereka bisa mengenal Tuhan dari tadi dikatakan keperkasaannya, kekuasaannya, pasti ini bicara mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, yang terjadi secara pribadi maupun mata mereka melihat apa yang diperbuat. Namun dikatakan mengenal Tuhan dari mengalami kasih karunia-Nya. Ya sesuatu yang tidak dilakukan tapi diberikan seperti itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan melibatkan Alkitab, intelektual atau pengetahuan, dan pengalaman pribadi akan keintiman dengan karakternya. Sekali lagi saya katakan mengenal Tuhan melibatkan Alkitab sebagai dasar penuntun orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian ada pengetahuan, mungkin lewat buku-buku bacaan yang kita miliki, ya, dan lebih lagi pengalaman pribadi. Jadi tingkatannya itu jelas sekali. Untuk mengenal itu tadi saya katakan perlu pengorbanan, butuh waktu untuk baca Alkitab terus menerus. Kemudian sampai kepada titik yang terdalam, keintiman. Ya, dengan karakternya. Mari kita membaca Matius 7. Saya berharap semua kita bisa memahami sejauh ini. Matius 7 dari ayat 21 sampai 23 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Dua ayat di Matius 7. Ini adalah dampak dari pelayanan yang dikerjakan. Baik itu Bapak Ibu Saudara maupun seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa ditemukan dalam pelayanan, ada mujizat. Saya percaya di setiap pelayanan kita rindukan ini terjadi. Ada orang-orang yang bernubuat, pelayanan mengusir setan, mengadakan mujizat, orang sakit bisa sembuh, ya sakit fisik, sakit jiwanya, ya lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, dan sebagainya. Ini adalah bagus, tetapi sesuatu yang luar biasa kalau kita membaca di ayat 23. Firman Tuhan katakan begini,
pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita hanya melihat 2 ayat pertama, apa sih yang salah dari ayat ini? Dan apa yang salah dari orang-orang ini? Bukankah gereja yang dipercayakan Tuhan harusnya juga ada mujizat? Boleh katakan amin? Ternyata yang disukai Tuhan bukan sekedar hasil dari pelayanan, hasil dari iman. Ya, tetapi dikatakan mengenal. Nah, oleh karena itulah tema saya petang hari ini menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Mengenal adalah kesukaan Tuhan. Untuk itu Tuhan selalu mau dekat dengan orang-orang yang mau mengenal pribadinya. Boleh katakan amin. Ya. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin bagikan buat kita. Saya rindu semua jemaat Tuhan ya bisa mulai belajar menerapkannya. Karena saudara akan nyaman, Bapak Ibu Saudara akan nyaman apabila mengenal seseorang itu lebih dalam. Sehingga bisa saling menjaga, saling memperhatikan, saling berbagi. Karena sudah mengenal apa kesukaan satu dengan yang lainnya. Makanya tadi dalam mengenal itu seperti dalam sebuah pernikahan. Tidak ada satupun yang terselubung di dalamnya. Yang sudah menikah pasti mengerti. Boleh katakan amin yang sudah menikah? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mengapa kita harus saling mengenal? Ya, yang pertama, karena Tuhan mau mengenal kita dan menikmati karakternya. Boleh katakan Tuhan mau mengenal Tuhan mau kita ya, Tuhan mau kita itu mengenal dan menikmati karakternya. Nah, ini yang Tuhan suka. Sehingga apapun tantangan Bapak Ibu Saudara alami di masa-masa sukar, di masa pandemik seperti sekarang ini. Tuhan hanya mau kita itu mengenal dan menikmati karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Kasih, kebenaran. Ini karakter Allah, kasih sayangnya, kesabarannya. Ya, bahkan keadilannya. Kesetiaan. Ini karakter, bahkan masih banyak lagi. Kejujuran, kekudusan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan adalah menjadi sebuah kesukaan. Sehingga waktu ini kita hidupi, kita nikmati karakter Allah. Maka apapun keberhasilan yang kita lakukan, semua kita sadar bahwa semua berasal daripada Tuhan. Jadi ini poin pertama, mengapa kita harus saling mengenal. Yang kedua, kita baca dulu Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini bicara tentang keserupaan kita dengan karakter Yesus. Oleh karena itu siapapun kita hari-hari ini, Tuhan mau keserupaan itu terjadi dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Ya, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang kedua, mengapa kita ya harus saling mengenal? Ya, yang kedua ini karena Tuhan sendiri. Kalau tadi ya, Tuhan mau kita mengenal dan menikmati karakternya. Yang kedua, karena Tuhan sendiri rindu menikmati karakter kita melalui karakternya. Artinya Tuhan rindu menemukan
karakternya Allah itu, Yesus itu ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Ini kerinduan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari. Ini kita harus perhatikan dalam hidup kita. Dalam mempercayainya, dalam menghormatinya. Apakah selama ini kita juga ibadah secara online? Kita menunjukkan karakter yang baik sekalipun ibadah secara online? Apakah tetap duduk manis, konsentrasi, ikuti ibadah dari awal sampai akhir? Kita harus tunjukkan rasa menghormati. Demikian juga orang-orang yang mempersiapkan pelayanan online. Mematuhinya, taat dengan apa yang ada di dalam kebenaran itu sendiri. Takut akan Dia sehingga dilihat atau tidak dilihat oleh Tuhan ataupun manusia, kita melakukannya dengan benar. Boleh katakan amin. Mengakui dosa, setia, mengasihi, memberi yang terbaik. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita mengabaikan nilai ini dalam memberi yang terbaik. Ibadahnya kan online, gak perlu deh. Kita perlu juga memberikan satu karakter sikap yang baik dalam hal memberi. Mari, kalau ada ajakan memberi, berilah yang terbaik. Karena Tuhan sendiri rindu menikmati karakter pemberian kita yang terbaik. Boleh katakan amin? Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 3-4 firman Tuhan katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, yang memampukan kita dan membuat kita tetap teguh karena kita percaya kepada Tuhan, yaitu iman. Yang ketiga, mengapa kita harus saling mengenal? Jangan kita aja yang mau dikenal. Harus ada timbal baliknya. Yang ketiga, agar kita tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Boleh katakan tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Kata tidak mengambil kemuliaan Tuhan ini artinya kita enggak mencuri ketenaran. Mungkin kita dipakai dengan seperti tadi ayat Matius 7 tadi. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Seperti itu. Jadi untuk saling mengenal kita tahu sumber mujizat, kita tahu sumber keberhasilan itu bukan mengatasnamakan pribadi tapi mengatasnamakan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga tidak ada menganggap ya puji-pujian itu hanya disorotkan, disodorkan kepada pribadi yang menyampaikan. Sehingga tidak ada keakuan. Keakuan itu maaf, itu identik dengan kesombongan. Kalau bukan karena saya tak jalani ibadah, itu contohnya. Kalau bukan karena saya enggak ada nih fasilitas. Kalau bukan karena saya kamu enggak bisa berhasil. Ini keakuan, ini mengarah kepada kesombongan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara mengapa kita belajar. Bukan hanya kita senang untuk dikenal, tetapi Tuhan mau kita harus saling mengenal pribadi Yesus dan kita kepada Yesus. Amin. Ya, Matius 7 ayat 23 tadi kita sudah baca. Ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak mau kata-kata ini ada di dalam kehidupan kita di akhir zaman.
Karena itu mari kita perbaiki apa yang selama ini kita abaikan. Karena pengenalan kita akan Tuhan, itu kita hanya dapat lewat persekutuan kita secara pribadi. Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, melupakan keturunan. Wow, karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali hari-hari ini kita kembali harus membangun hubungan kita di dalam mengenal Tuhan. Bukankah masa-masa pandemik adalah masa yang tepat buat gereja Tuhan? Buat setiap kita untuk lebih banyak waktu kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan itu apa sebenarnya. Maunya Tuhan itu apa, yang disukai Tuhan itu apa. Mengapa dikatakan di masa pandemi? Karena kegerakan kita pun sudah tidak bebas seperti biasa. Jadi jangan kita lewatkan masa-masa yang disediakan buat kita untuk bisa lebih banyak dalam lagi untuk mengenal pribadi Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita tidak binasa. Makanya tadi di Matius 7, enyahlah daripadaku, hai sekalian engkau pembuat kejahatan. Padahal mereka bernubuat demi nama Tuhan loh. Mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak mengenal. Karena itu mari kita perbaiki hari-hari ini kehidupan kita. Percayalah, keberhasilan dalam sebuah pelayanan disukai Tuhan. Jadi jangan nanti selesai dengar pesan ini, udah gak perlu ada mujizat-mujizat, mengenal Tuhan saja. Hello, bukan seperti itu ya. Percayalah waktu kita mengenal Tuhan, sebenarnya karakter inilah yang disukai oleh Tuhan. Jangan hebatnya kita di luar, hancurnya kita di dalam, berantakan gitu loh maksudnya ya. Nah ini, jadi ini perlu kita pahami dalam hal mengenal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 poin yang saya sampaikan petang hari ini, saya mengajak mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga karakter-karakter ilahi terimpartasi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan percayalah, keberhasilan karakter itu juga akan ada pemberian-pemberian pelayanan yang menghasilkan buah dari pelayanan. Sebagaimana yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari hari-hari ini kita belajar menyenangkan Tuhan lewat karakter yang kita miliki. Amin. Lewat kebaikan yang kita miliki. Boleh katakan amin? Kalau ada yang bersama dengan Bapak Ibu Saudara, bisa saling menyapa. Ayo perbaiki karakter gitu ya. Ya, karena karakter itulah sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Satu kalimat Bapak Ibu Saudara sangat bagus sekali. Waktu saya diizinkan mengajar di sebuah ada program di gereja kita ya. Dikatakan begini. Sebentar saya ini kan ya. Dikatakan komitmen, kapasitas dan komitmen memberi peluang buat kamu menjadi seorang pemimpin atau orang yang berhasil. Perhatikan. Kapasitas dan komitmen membuat engkau
mampu menjadi seorang pemimpin atau orang yang sukses. Tetapi karakterlah yang mempertahankan nilai kepemimpinanmu, nilai keberhasilanmu, nilai kesuksesanmu. Ini luar biasa. Karena itu kapasitas dan komitmen itu diperlukan, tapi karakter menjadi prioritas. Dari mana kita dapati? Perenungan firman Tuhan. Dari mana kita dapati? Doa-doa kita. Dari mana kita dapati persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup khotbah saya petang hari ini, saya rindu kita mengangkat satu pujian lagu. Penyembahan kita kepada Tuhan. Agar kita belajar mulai menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Bukan lewat hanya keberhasilan, tetapi karakter. Ya, karakter yang disukai oleh Tuhan. Karena itu dimanapun kita berada, waktu saudara mulai menyelidiki, iya Tuhan, karakter apa yang perlu saya ubah supaya hidup saya ini bisa menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat rindu di akhir zaman ini, di hari-hari ini. Tuhan rindu untuk menikmati karakter kita. Bukan soal jabatan saudara, keberhasilan saudara, tetapi karakter saudara di mata Tuhan. Haleluya. Ya, karena itu renungkan, apakah kita sejauh ini menyenangkan Tuhan hanya, Tuhan aku udah berhasil loh Tuhan, ini loh. Terus kita menganggap itu menyenangkan Tuhan. Karena itu, mari kita sambil kita menikmati pujian ini, renungkan. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan dengan memiliki karakter daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menjelaskan untuk mengenal Engkau. Tetapi biarlah petang hari ini apa yang hamba-Mu bisa sampaikan kepada umat-Mu. Engkau lebih mengenal setiap pribadi mereka. Perkaya mereka dalam mengenal Engkau hari-hari ini Tuhan. Apapun kesukaran mereka, apapun kesulitan yang mereka hadapi. Agar mereka kembali di dalam mengenal Engkau, di dalam mengenal pribadi-Mu. Sehingga mereka tahu bagaimana menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, katakan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, katakan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
Katakan menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini doa kami Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Urapi semua umat-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi bawa hari-hari ini umat-Mu untuk menikmati karakter-Mu. Sehingga karakter mereka Engkau nikmati. Bekerja Roh Kudus, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai setiap engkau sekalian dimanapun berada. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati, dikasih oleh Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.